Kelompok Hizbullah dilaporkan akan menggunakan rudal buatan Rusia dan Iran untuk bertempur dengan militer Israel. Mereka bakal menjatuhkan jet tempur Zionis sepanjang perang di jalur Gaza masih berlangsung. Dikutip dari Tribun News, Hizbullah juga dilaporkan bersiap menghadapi pertempuran panjang selama berbulan-bulan. Sekutu Hamas tersebut pun tengah menyiapkan sejumlah kejutan untuk Israel. Hizbullah sendiri mengklaim bahwa pejuangnya enggan mengurangi serangan ke wilayah Israel bagian utara yang berbatasan dengan Lebanon. Salah satu kejutan Hizbullah adalah pengerahan senjata yang belum pernah digunakan. Senjata tersebut termasuk rudal jarak jauh yang presisi dan rudal darat ke udara yang akan dicoba diluncurkan dari pesawat. Hizbullah diperkirakan bakal menggunakan rudal buatan Rusia yang dimodifikasi Iran. Pihaknya meyakini kejutan itu nantinya akan membuat Israel dan dunia tercengang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengakui bahwa pasukannya menyerang kota Rafah, Gaza Selatan. Pengakuan itu disampaikan Netanyahu di hadapan Parlemen Knesset pada Senin 27 Mei 2024 malam. Seperti diketahui, kamp pengungsian di Rafah dilalap api seusai pasukan Israel menjatuhkan bom. 50 warga sipil Palestina termasuk anak-anak dan perempuan terbakar hidup-hidup dan tewas dalam insiden itu. Dikutip dari The Times of Israel, Netanyahu bersumpah bakal terus melanjutkan pertempuran di Gaza meski mendapat kecaman internasional. Ia juga menolak tuduhan bahwa pemerintahannya tak bernegosiasi untuk pembebasan para sandera. Dalam pernyataannya, Netanyahu juga menepis kritikan terkait serangan yang terjadi di Rafah pada Minggu 24 Mei 2024 malam. Perdana Menteri Israel itu mengklaim bahwa pasukan Zionis telah melakukan upaya untuk menjaga keamanan warga sipil. Penjagaan yang dimaksud adalah dengan mengevakuasi 1 juta orang dari Rafah. Meski mengetahui banyaknya warga yang terbakar hidup-hidup, Netanyahu mengklaim bahwa insiden itu merupakan kecelakaan yang tragis. Lebih lanjut, Netanyahu mengatakan bahwa pihaknya tengah menyelidiki kasus tersebut. Netanyahu pun menyebut bagi Israel, serangan itu merupakan sebuah tragedi. Namun untuk Hamas, hal itu merupakan sebuah strategi. Kamp pengungsian Rafah berubah menjadi lautan api seusai Israel menembakkan rudal-rudalnya. Dilaporkan sekira 8 rudal diluncurkan Israel di kamp yang sebagian besar berisi perempuan dan anak-anak. Akibatnya warga sipil Palestina pun terbakar hidup-hidup dan tewas dalam insiden ini. Dikutip dari Tribun News, sebelumnya pesawat-pesawat tempur Israel menembakkan 8 rudal ke lokasi penampungan sementara. Tempat penampungan tersebut seharusnya menjadi lokasi berlindung yang aman bagi warga sipil. Namun mereka justru menjadi korban kekejaman Zionis. Menanggapi hal itu, Hamas menyebut bahwa serangan Israel merupakan penghinaan mengerikan terhadap keputusan Mahkamah Internasional. Pasalnya, Mahkamah Internasional telah memerintahkan Israel agar segera menghentikan serangan terhadap Rafah. Hamas lantas mendesak agar komunitas internasional, PBB, dan pihak terkait untuk mendukung bangsa Palestina. Baku tembak terjadi antara tentara Mesir dan Israel pada Senin 27 Mei 2024. Diketahui bentrok itu terjadi seusai tentara Israel melewati perbatasan di Rafah, jalur Gaza. Dikutip dari Tribun News, mulanya ada seorang tentara Mesir yang berjaga di menara pengawas. Tentara tersebut kemudian bereaksi setelah melihat kendaraan lapis baja yang mengangkut pasukan Israel melintas. Kendaraan itu dikabarkan melewati garis perbatasan saat pasukan Zionis mengejar dan membunuh warga Palestina. Mendapati hal itu, tentara Mesir pun melepaskan tembakan yang kemudian dibalas oleh pasukan Israel. Alhasil sejumlah serdadu Israel terluka dan sebagian lainnya mundur. Sedangkan di pihak Mesir, seorang tentara dikabarkan tewas dan 1 lainnya terluka. Perlawanan Islam di Irak melakukan operasi terhadap sasaran penting di Eilat Israel. Serangan itu diumumkan pada Senin 27 Mei 2024 lewat saluran Telegram mereka.
Dikutip dari Pars Today, perlawanan Islam Irak menargetkan sasaran penting Eilat, kota al-Rashrash. Dilaporkan, operasi tersebut dilakukan untuk mendukung warga Palestina dan tanggapan atas pembunuhan di Gaza. Sekira 3 drone atau pesawat tak berawak diluncurkan ke sasaran militer Israel. Dalam video yang dirilis, drone berwarna putih itu tampak bersiap meluncur. Beberapa saat kemudian, ketiga drone itu melesat satu persatu. Seiring dengan hal itu, perlawanan Islam Irak mengancam akan mengintensifkan serangan jika Israel terus melakukan operasi militer. Diketahui dalam beberapa hari terakhir, perlawanan Islam Irak menarget sasaran di wilayah pendudukan dengan menggunakan drone. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menarik perhatian publik. Sosok yang kerap menyampaikan pandangan kontroversial ini kembali menghebohkan lewat pernyataannya. Seperti diketahui, Trump kembali mencalonkan diri dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun ini. Trump pun membeberkan janji-janjinya jika ia terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat lagi. Dikutip dari Tribun News, Trump berjanji bakal menindak para pendemo yang mendukung Palestina di Amerika Serikat. Jika ia terpilih lagi, Trump berjanji bakal mendeportasi mahasiswa asing pro-Palestina. Ucapan Trump itu dikutip dari para donor yang menghadiri acara pertemuan dengan sponsor kampanye Presiden Trump. Trump dilaporkan menganggap para pengunjuk rasa pro-Palestina sebagai agen dari revolusi radikal. Spanyol, Irlandia, dan Norwegia secara resmi mengakui negara Palestina yang merdeka. Pengakuan itu disampaikan lewat pengumuman bersama pada Selasa 28 Mei 2024. Ketiga negara tersebut mengakui negara Palestina yang perbatasannya dibatasi seperti sebelum tahun 1967, yang mana Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Dikutip dari Tribun News, Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Albares, Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide, dan Menteri Luar Negeri Irlandia Michelle Martin melakukan konferensi pers di Brussels, Belgia pada Senin 27 Mei 2024. Mereka membahas pengakuan terhadap negara Palestina yang kemudian disampaikan pada keesokan harinya. Perdana Menteri Irlandia Simon Harris menekankan bahwa mengakui negara Palestina tak mengurangi keyakinan negaranya terhadap hak Israel untuk hidup dalam perdamaian. Sementara itu, Spanyol mengatakan bahwa hal ini diharapkan membawa keadilan bagi rakyat Palestina. Kemudian, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyampaikan pidato terkait keputusan negaranya untuk mengakui negara Palestina. Kini, sebanyak 145 negara telah mengakui negara Palestina. Good morning. I would like to inform you that at the meeting of the Council of Ministers that will be held today, the government of Spain will approve the official recognition of Palestine as a state. With this decision, Spain joins the more than 140 countries that already recognize Palestine. This is a historic decision that has a single goal: to contribute to achieving peace between Israelis and Palestinians. The recognition of the state of Palestine is not only a matter of historical justice with the legitimate aspirations of the Palestinian people, but it is also an imperative need to achieve peace. It is the only way to realize the solution that we all recognize as the only possible one to achieve a future of peace, that of a Palestinian state that coexists alongside the state of Israel in peace and security. The state of Palestine must be viable, with the West Bank and Gaza connected by a corridor and with East Jerusalem as its capital, and must be unified under the legitimate government of the Palestine National Authority. Although it is not up to Spain to define the borders of other countries, our position is aligned with the UN Security Council resolutions 242 and 338, and with the position of the European Union. Therefore, we won't recognize change in the 1967 lines other than those agreed to by the parties. It is also essential that Palestine finds its adequate place in the international community. That is why Spain will continue to support efforts to strengthen Palestine's presence in international organizations. The recognition of Palestine is not against anyone, least of all Israel, a friendly nation that Spain values and holds in high regard, and with whom we aim to foster the strongest possible relationship.
Furthermore, this decision reflects our absolute rejection of Hamas, a terrorist organization who is against the two-state solution. From the outset, Spain has strongly condemned the terrorist attacks of October 7. This clear condemnation is the resounding expression of our steadfast commitment in the fight against terrorism. I would like to underline that starting tomorrow, we will focus all our efforts to implement the two-state solution and make it a reality. We will work on three main priorities. First, we must urgently put an end to the ongoing unprecedented crisis in Gaza. I call once again for a permanent ceasefire, for the entry of humanitarian aid, and for the immediate release of all the Israeli hostages held by Hamas. Secondly, we will support the Palestine National Authority in the reform process initiated by its new government. The Palestine Authority is our partner for peace, and it will need all of our support. And finally, we will continue to foster cooperation with our Arab partners who are working and committed towards peace and prosperity in the region. We will continue working with them with the aim of convening an international peace conference to implement the two-state solution. The decision that Spain is solemnly adopting today is based on the respect for international law and the defense of the rules-based international order. These are the principles that guide us always, no matter the context, both in Gaza, Palestine, and in Ukraine. Spain will always defend the purposes and principles established in the Charter of the UN. With today's decision, we assume our responsibility in the search for peace, security, and prosperity of all peoples, in accordance with the mandate of the preamble of our national constitution. But above all, we act in accordance to what is expected of a great country such as Spain. Thank you. Gracias. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.